Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Kita masih membahas adab terhadap kedua orang tua. Sebelumnya dibahas tentang harus mendahulukan ibu. Ya. Di sini disebutkan syaratnya. Di sini dikatakan oleh penulis, tufaddalul ummu, diutamakan ibu fil birri, dalam berbuat baik, alal ab, daripada bapak. Jadi seorang ibu didahulukan pada bapak. Fayakunu, maka hendaklah atful walad, lemah lembutnya seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, alaiha, terhadap ibu, wa talattufuhu, dan lemah lembutnya, biha, kepadanya, kepada ibu, wa ihsanuhu, dan berbuat baiknya, ilaiha, terhadap ibu, a'zamal ihsan, sebesar-besar kebaikan. Lebih diutamakan, ya. Walau quddirat ta'arudu, seandainya dihadapkan at-ta'arud, ta'arud itu berbarengan. Ta'arud juga bisa berarti tentangan. Seandainya ada berbarengan fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan, baina birri ahadil walidain, antara berbuat baik kepada salah seorang orang tua, kedua orang tua. Maksudnya pada suatu kondisi kedua orang tua kita butuh kita. Watasawaya, dan sama keduanya, fil haqqi, di dalam hak, walam yumkinhu, dan tidak mungkin baginya, al-jam'u, menggabungkan,
Jadi tidak mungkin keduanya dilakukan secara bersamaan. Ya. Maka fa'innal umma, sesungguhnya ibu tuqaddam, didahulukan, fil biri, dalam berbuat baik. Ya. Jadi kalau berbarengan, maka yang didahulukan ibu. Wa misalu dzalik, contohnya contohnya apa? Idza tuwfiya, apabila diwafatkan walidahu, kedua orang tuanya, walam yahujja, dan keduanya belum haji, hajjatal Islam, haji Islam, haji wajib, haji waqad wajabat alaihima, dan sudah wajib kepada keduanya, jadi kedua orang tua kita udah wajib haji, tapi belum sempat, misalkan kabur wafat. Wa arada an yahujja anhuma, kemudian anak tersebut ingin menghajikan keduanya. Jadi ingin dibadalkan. Dan badal haji itu harus seorang, nggak bisa langsung dua-duanya. Maka apa yang harus dilakukan? Fayuqaddimul hajja anil Maka dia mendahulukan haji tersebut untuk ibunya. Sumal ab, kemudian bapak. Dibadalin. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan, idza kana ala walidayhi dainun. Apabila orang tua itu memiliki hutang. Dainun artinya hutang. Jadi kedua orang tua kita punya hutang. Wala yatamakan, dan dia belum mampu, maksudnya si anak ini, min qada'i jami'ihi, dari membayar seluruhnya. Jadi kalau dibayar semuanya belum mampu, belum punya uang. Maka fa inna dainal sesungguhnya hutang seorang ibu muqaddamun, didahulukan, ala dainil ab, daripada hutangnya bapak. Maksudnya yang dilunasi hutang ibu dulu. Malam yakun alal ab, selagi tidak terdapat
kepada bapak tersebut dororun, bahaya. Bitakhiri qada'i dainihi, dengan menunda pembayaran hutangnya. Aksaru min tadarrurir lebih banyak daripada bahayanya hutang ibu. Tapi kalau hutang bapak misalkan, kalau nggak segera dibayar, akan terjadi sesuatu, ya hutang bapak dulu. Kalau normal-normal saja, hutang ibu dulu yang dilunasi. Baik. Jadi, ibu didahulukan daripada bapak. Sampai-sampai ketika sudah wafat. Contohnya tadi dalam perkara haji, badal haji, atau dalam perkara hutang. Yang dibayarkan itu hutang ibu dulu. Kalau berbarengan. Tapi kalau tidak berbarengan, misalkan itu yang wafat punya hutang, ya lunasin hutangnya bapak. Baik. Yang ke-22, tuqaddamul ummi fil birri, didahulukan seorang ibu fil birri, dalam berbuat baik, alal walid, daripada bapak, inda ta'arud, ketika berbarengan, biar ba'ati syurut, lain dengan 4 syarat. Jadi dengan 4 syarat ini. Asyaratul awal, syarat yang pertama, an yakuna dzalika inda ta'arud. Hal tersebut inda ta'arud, ketika berbarengan. Wa adamu imkanil jam'i bainihima, dan tidak ada kemungkinan menggabungkan keduanya. Jadi sulit disatukan, dibarengkan itu sulit. Biwajhin minal wujuhil maqbulah litarfaini, dengan satu sisi dari sisi-sisi yang diterima bagi kedua belah pihak. Artinya sulit dibarengkan karena tidak mampu dan lain sebagainya. Kalau berbarengan, adapun jika tadi misalkan bapak dulu yang wafat, ya. Asyaratul tsani, syarat yang kedua, alla yatarattaba alaihi dororun atau mafsadah, tidak mengakibatkan bahaya atau kerusakan. Bil awil walad, baik kepada ibu atau anak, awil usroh atau keluarga. Tidak mengakibatkan bahaya dan kerusakan terhadap keluarga. Yang ketiga, asyaratus tsalis,
alla takuna al-ummu, hendaklah tidak seorang ibu tersebut asiyatan, durhaka, fi dzalika, dalam perkara itu, lil ab, kepada bapak, tidak dalam rangka durhaka. Ka'an tatluba, seperti dia meminta, min ibniha, kepada anaknya, an yukhrijaha minal zil, untuk mengeluarkannya dari rumah. Wal abu yarfudhu dzalik, dan bapak menolak hal itu. Mau kabur misalnya. Ini nanti setelah ini ada langsung bab rumah tangga. Di sini walaupun ada yang belum berumah tangga, tapi ilmu itu perlu. Terkadang yang sudah rumah tangga juga perlu banyak belajar lagi. Syaratul Rabi, syarat yang keempat, ala yakuna, hendaklah tidak hal tersebut dakhilan, termasuk fil hukukis siyadah, di dalam hak kedaulatan, lil abi, bagi bapak, alal usrah, di dalam keluarga. Fahadihi yuqaddam fiha al-abu mutlaqan, maka dalam perkara ini didahulukan bapak secara mutlak. Misalnya yang mengatur keluarga itu kedaulatan milik bapak. Pemimpin di keluarga itu bapak. Misalnya seorang ibu ingin yang memimpin dia dalam segala hal. Nah, ini jangan ikut. Kalau bapaknya masih normal, kecuali bapaknya sudah sakit atau tidak memiliki kemampuan. Anna siyadata alal usroh, karena kedaulatan di dalam keluarga hakun lil abdi, adalah hak bagi bapak, dunal bukan ibu. Watas yidul ini bapaknya masih ada, ya. Alal usroh, di dalam keluarga, khilafu syar'i, itu bertentangan dengan syariat. Jadi seorang istri, seorang ibu, walaupun lebih kaya, lebih terhormat dan sebagainya,
Kalau sudah berumah tangga, maka di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga itu bapak, laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh merasa tinggi dari suaminya. Karena misalnya dia lebih kaya tadi. Tetap harus hormat kepada suami. Baik. Kemudian yang ke-23, min uquqil walidain, di antara durhaka kepada orang tua adalah at-tasabbubu, mencela, menghina, fila'nihima, dengan melaknat keduanya. Memang tidak ada atau mungkin jarang ya anak yang langsung menghina orang tuanya secara langsung. Tapi ada bentuk yang lain yang dianggap itu menghina orang tua sendiri. Seperti apa? Wa yakunu dzalika, dan hal tersebut bila'ni walidai man yaqa'u bainahu wa bainahu husumatun, dengan melaknat kedua orang tua yang terjadi antara dia dan antaranya husumah, percekcokan. Misalnya seorang dengan temannya sedang cekcok, lalu saling menghina orang tuanya. Nah, misalnya si A dan si B. Si A menghina orang tua si B. Begitupun si B kemudian membalas menghina orang tua si A. Nah, orang yang melakukan hal itu sama saja dengan menghina orang tua sendiri. Ya. Fayal'anur rajul walidayh. Maka seorang itu telah menghina atau dianggap menghina kedua orang tuanya. Hati-hati. Menghina orang tua orang lain, teman kita atau orang lain, ya, itu sama dengan menghina orang tua sendiri. Baik menghina fisik, menghina keadaan, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu dosa besar. Lihat. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min akbaril kabair, sungguhnya di antara dosa yang paling besar. Lihat, Nabi menyebutkan dosa besar. Ya. Siapa? An yal'ana ar-rajulu walidayhi. Seseorang menghina kedua orang tuanya. Seseorang menghina kedua orang tuanya. Nah, para sahabat bertanya, kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Bagaimana mungkin seseorang itu melaknat kedua orang tua? Iya, nggak mungkin kalau secara langsung. Para sahabat bertanya, emang ada anak yang menghina orang tuanya? Gimana tuh? Kata Nabi SAW, ya subbur rajulu abar rajuli.
Ada seorang yang menghina bapak orang lain. Si A menghina bapaknya si B. Fayasubbu abahu. Maka orang lain balik menghina bapaknya. Nah, ini ya. Jadi si A menghina orang tua si B. Si B balik menghina orang tua si A. Fayasubbu ummahu. Dia menghina ibu temannya, kemudian temannya menghina ibunya. Saling menghina. Ini tidak boleh. Kadang, ya terutama di usia-usia muda, atau bahkan ya orang tua pun sama terkadang, suka tidak sadar terkait hal ini. Tidak sadar, kemudian ya menghina. Baik, Ana izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Poin ke-24. Idza ghalita ahadul walidain. Apabila buat salah satu kedua orang tua fi amrin dalam suatu perkara. Sebentar ya. Berbuat salah pada suatu perkara, falyatalaffaf al-walad, maka hendaklah seorang anak itu berlemah lembut, jiddan, berlemah lembut sekali, fi bayani ghalatihima, dalam menjelaskan kesalahan keduanya. Ya, di yang namanya manusia, ya, orang tua kita manusia juga berbuat salah. Sebagaimana kita juga sama berbuat salah. Wa idza lam yakun muhimman, dan apabila perkara tersebut tidak terlalu penting, falyatajawazhu, maka hendaklah dia memakluminya. Wala yakifu ma'ah, dan jangan terus-terus membahasnya. Wal yahdar al-ibnu, dan hati-hatilah seorang anak itu minta'ni fil walidain, dari hati-hati dari menghina pada kedua orang tua, kasar ya. Awi syiddah, atau kasar, fi bayani ghalatihi, dalam menjelaskan kesalahan banyak. Kaqaulihi, seperti ucapannya, akhta'ta, kau salah, misalkan. Pak, Bu, Ibu, Bapak salah. Itu jangan. Atau au hadza ghairu sahih, ini tidak benar.
Au anta lam tafham, engkau tidak ngerti. Nah, Recording in progress. ya. Au la tadri, engkau tidak tahu. Au anta lam tata'alam, engkau tidak pernah belajar. Nah, ini bahasa-bahasa yang tidak layak kepada orang tua. Walaupun kita lebih pintar, orang tua kita awam. Jangan katakan seperti itu. Wa nahwi dzalika minal alfadillati, atau dan yang seperti itu dari ucapan-ucapan yang tastabsyi', yang buruk, yang jelek, bihaqil walidain, terhadap hak kedua orang tua. Terus gimana caranya? Wa kullama amkan al-bayanu bi tariqatin ghairi basyarah, dan apabila mungkin menjelaskannya itu dengan cara secara tidak langsung, bihaitsu, dengan cara la yash'ur biha al-walidan, tidak merasa kedua orang tersebut, ya orang tua tidak merasa dinasehati, obrolan biasa misalnya kita. Tapi nggak nyindir juga. Fahwal aula wal ahsan, maka ini lebih baik, lebih utama dan lebih baik. Ya. Misalnya lagi ngobrol, orang tua kita lagi berbicara sesuatu, padahal sesuatu tersebut misalkan memang dilakukan juga oleh orang tua kita. Maka kita katakan, oh iya, itu harusnya tidak seperti itu. Memang di antara dakwah yang cukup berat itu yang mendakwahi keluarga, terutama orang tua. Kalau kita belum bisa secara langsung, ya melalui orang lain yang lebih didengar, walaupun bukan ustadz. Kadang ada, misalkan saudara kita yang bukan ustadz, tapi kalau dia ngomong, itu didengar oleh orang tua kita. Kita nitip ke saudara kita, tolong nanti sampaikan ke bapak, ke mama, ke abi, ke umi, gini. Nah, nanti saudara kita itu yang menyampaikan. Kadang kalau langsung oleh kita, misalkan nggak terima. Karena biasanya, sepintar apapun seorang anak, kalau di mata orang tua itu kadang, ya orang tua merasa lebih. Nah, di sini bukan berarti kita ngebodoh-bodohin orang tua. Orang tua saya, bapak mah, ibu mah nggak tahu apa-apa misalkan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Wahada, dan ini min khafdil janah lahuma, di antara bentuk tawadu, merendahkan diri kepada keduanya. Khafdul janah ini artinya tawadu. Ya. Wa min suhbatihima bil ma'ruf, dan merupakan membersamai keduanya dengan baik. Ya. Selesai terkait adab kepada kedua orang tua. Jadi ya kadang hubungan anak dan orang tua itu ada yang baik-baik saja, ada yang kurang baik. Ya. Tapi tetap kita berusaha. Karena apa? Syaitan itu senang memecah belah manusia dari lingkungan yang paling kecil.
dari keluarga, suami istri bertengkar, saudara, kemudian orang tua dan anaknya. Nah, ini syaitan yang berusaha membuat musuhan. Ya, kita jangan mau dimainkan oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan. Kita jangan mau dipermainkan syaitan. Cari cara bagaimana supaya kita bisa akur. Walaupun perlu waktu. Baik, sekarang masuk ke bab 23. Ya. Tentang adabul isyrah az-zawjiyah. Adab tentang keluarga suami istri. Nah, ini bagi yang belum menikah, jangan merasa tidak penting. Ilmu itu penting sebelum berbuat dan bertindak. Jadi isyrati zaujiyah bagi isyrah di sini pergaulan, ya. Hubungan suami istri, pergaulan adabun muhimah. Terdapat adab yang penting. Isyrah itu pergaulan. Bagaimana adab pasangan gitu. Minha ma yali. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yang bagi selayaknya an yahrisaz zaujan bersungguh-sungguh azaujan dua pasangan, maksudnya suami istri, ala niyati salihah, niat yang benar fizawaj, dalam menikah. Niatnya harus benar. Fayatazawwajani, maka keduanya menikah, litahqiqil maqasidi syar'iyyah fin nikah, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan syariat di dalam pernikahan. Jadi bukan sekedar nikah, yang penting nikah, enggak. Ya. Wallati min ahamiha, dan yang paling pentingnya, nah ini, di antara tujuan nikah yang paling penting, di sini disebutkan, ya, qada'ul watar bima ahallahu Allah Ta'ala, memenuhi kebutuhan biologis, satu ya, memenuhi kebutuhan biologis bima ahallahu Allah Ta'ala,
dengan sesuatu yang Allah telah menghalalkannya. Lawan jenis itu suka wajar. Nah, caranya gimana menikah? Wal bu'du, dan menjauhi. Nah, ini diantara tujuan yang kedua. Amma harramahullahu ta'ala, dari apa-apa yang Allah haramkan. Minaz zina, berupa zina. Wan nadhari al-haram, memandang yang haram. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Perbuatan yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, wa taqwinu usratin salihah. Yang ketiga, membentuk keluarga yang saleh. Ya, membentuk keluarga yang saleh. Kemudian yang keempat, wabtigha'u auladin salihin, berharap anak-anak yang saleh. Yurabbunahum, mendidik mereka ala salah, di atas kesalehan. Wa khidmati hadha din, dan berbakti, agar berbakti kepada agama ini. Jadi ingin punya anak soleh, sehingga anak itu berbakti untuk agama. Menjadi ahli ilmu, menjadi pengajar. Berbakti kepada agama, wahadihil ummah, dan kepada umat ini. Kemudian yang kelima, wal ityanu, melaksanakan bisunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menikah dan menganjurkan. Nabi membenci yang lajang tanpa alasan. Wa sunnati al-anbiya min qabl, dan sunnahnya para nabi sebelumnya. Karena para nabi sebelumnya juga pada menikah. Bahkan ada yang jumlah istrinya banyak sekali. Karena syariatnya membolehkan. Kalau Nabi Muhammad SAW dibatasi dengan 4. Kalau Nabi sebelumnya ada yang istrinya lebih dari itu. Dan keumuman para Nabi itu punya pasangan. Ya. Kecuali hanya beberapa Nabi yang karena wafat, maka belum punya pasangan. Baik. Wa ghairuha minal maqasidi syar'iyyah lin nikah. Dan selainnya dari tujuan-tujuan syariat terhadap pernikahan. Sini yang dibawakan 5, ya. Tujuan pernikahan, nah niatkan untuk ini. Pertama, memenuhi kebutuhan biologis dengan yang halal. Karena ini fitrah, suka terhadap lawan jenis daripada suka sesama jenis. Tapi ya harus dengan menikah. Kemudian menjauhi perkara yang diharamkan, berzina dan selainnya. Ingin membentuk keluarga yang saleh, ingin punya anak yang saleh.
yang berkhidmat untuk agama dan umat. Kemudian melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para nabi yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, yang bagi an ya'lam, selayaknya agar mengetahui azawjah, dua pasangan, ahamiyat azawaj, pentingnya menikah, wa makanatahu, kedudukannya, fil Islam, di dalam agama Islam. Jadi menikah itu bukan asal-asalan ya, tapi ada syariat yang mengatur. Wa fil mujtama, dan di dalam masyarakat. Ya, ada pengaruhnya. Wahamiyata takwinil usrah, dan pentingnya membentuk keluarga. Hatta yukima, sehingga keduanya mampu melaksanakan lihadzal aqdil azim, terhadap ikatan yang agung ini. Ya, hukukahu, hak-haknya, wa wajibatih, dan kewajiban-kewajibannya. Jadi ada hak dan kewajiban, bukan sekedar suka sama suka saja. Nanti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ya. Allati tatarattab alai, yang berkonsekuensi terhadapnya. Jadi bukan sekedar tadi suka sama suka, enggak. Tapi ada kewajiban di dalam. Ada menafkahi, ada wajib tunduk, wajib taat. Wala yajuzu tahawunu bihadzal aqdi, dan tidak boleh meremehkan akad ini. Wala istihtar, dan tidak boleh juga teledor dengan terhadapnya. Watadyi'u huquqahu, dan menyia-nyiakan haknya. Misalkan ya udahlah, hidup masing-masing aja. Yang penting bisa bahagia masing-masing. Nggak bisa seperti itu. Harus saling menasehati di dalam. Kalau berbuat salah, saling menasehati. Makanya orang yang ngerti agama itu akan berhati-hati dalam hal ini. Tidak asal-asalan. Apalagi sekedar melihat fisik. Tidak akan melihat fisik. Karena gak ada manfaatnya fisik kalau fisik atau kekayaan tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban. Makanya perlu belajar. Waqad wasafahu Allah Ta'ala, dan Allah telah mensifati pernikahan itu bi'annahu misaqun ghalidh. Bahwasanya pernikahan itu perjanjian yang kuat. Nah, ini. Ya, perjanjian yang kuat. Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunah, dan bagaimana kalian mengambilnya. Mengambil mas kawin maksudnya. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan sebagian kalian telah bercampur
dengan sebagian. Wa akhadna minkum, dan mereka para istri telah mengambil dari kalian suami mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Makanya kalau yang belum belajar atau tidak belajar ilmu agama, ya dengan pasangan itu yang dipikirkan senang-senangnya saja. Padahal tidak. Di sana harus ada hak dan kewajiban yang dipenuhi. Waqad azzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam asyuruta fih. Dan Nabi SAW telah mengagungkan syarat-syarat padanya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syurut, sesungguhnya syarat yang paling berhak antufubih, syarat di sini perjanjiannya, yang paling berhak untuk ditunaikan mastahlaltum bihil furuj, yaitu apa-apa yang telah kalian halalkan al-furuj. Ya. Ini harus dipenuhi. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Baik. Ya intinya harus tahu tujuannya, harus tahu ilmunya, agar nanti ketika menjalaninya betul-betul sesuai dengan syariat. Karena kalau tidak ngerti syariat, coba lihat. Kalau sekedar modal yang penting cantik atau ganteng, lihat para orang-orang yang diberikan paras yang cantik dan ganteng berpisah juga. Kalau karena kekayaan, banyak juga yang kekayaan. Jangan salah niat dari awal. Kalau salah niat dari awal, ya udah. Nanti bukan kebaikan yang ada, tapi keburukan. Ini perlu baik yang sudah menikah ataupun yang belum. Ya. Baik, anak kira cukup kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.